Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mang Es Angler. Mudah-mudahan kita sehat dan bahagia pastinya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabatku, untuk kali ini kita akan mengupload video kembali juga. Untuk yang kali ini video Ustadz Abdul Somad juga ya sahabatku. Untuk kali ini alhamdulillah kita sama-sama kita dengarkan, yaitu ceramah dari beliau yang mudah-mudahan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabatku, langsung saja kita dengarkan. 3, 2, 1. Sebelum saya berangkat, saya sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, yang akan kusampaikan ini adalah firman-firman-Mu, ayat-ayat-Mu. Yang kusampaikan ini adalah sabda Rasul-Mu Muhammad SAW. Yang akan kujumpai adalah umat-umat-Mu. Mereka adalah pencinta-pencinta-Mu ya Allah ya Rasulullah. Yang kupijak ini adalah bumi-Mu. Aku bernaung di bawah langit-Mu. Maka beri aku kekuatan. Kita tiada kekuatan. Darah kita, jantung kita, buah pinggang kita, paru-paru kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang ada ini dari Allah, paru-paru ini datang dari Allah. Maka sebelum berangkat dari semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak percaya kepada benda-benda. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika istri Nabi, ibu kita semua, istri Nabi itu ibu kita. Makanya setelah pas Nabi SAW meninggal, tiada seorang pun yang berani menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab orang yang menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandungnya sendiri. Suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita, maka nanti bila ada setengah-setengah kelompok-kelompok yang mencaci maki Aisyah, berarti dia mencaci maki ibu kita. Kita mesti membela dengan darah dan nyawa kita. Manakala Aisyah membuka bantal, dia buka bantal, dia tengok di bawah bantal, di atas bantal ada budak kecil yang ditidurkan oleh ibunya, bundanya. Selepas itu Aisyah menengok di bawah bantal ada Musa pisau untuk mencukur janggut, untuk mencukur misai. Dia tengok ada pisau, lalu Aisyah bertanya, ini pisau ini untuk apa? Untuk apa kau buat pisau ini? Apa kata perempuan itu? Bila pisau ini diletakkan di bawah bantal, maka jin pengganggu budak kecil akan lari ketakutan. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah SAW, Nabi melarang kami untuk percaya yakin kepada benda, maka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dulu ternyata pada zaman Nabi pun, pada zaman Aisyah radhiyallahu anha pun, mereka percaya bahwa jin takut dengan pisau kecil. Sekarang kita nak letakkan apa? Nak letakkan pisau besar. Jin-jin sekarang pun tak takut lagi dengan pisau. Dulu katanya jin takut dengan bawang. Sekarang bawang dah habis, dia masak semua dah. Oleh sebab itu maka yang membangkitkan ketakutan ini, di mana letak takut dalam hati? Takut itu datangnya dari mana? Daripada Allah. Allah yang memberikan ketakutan kepada makhluk-makhluknya. Kalau hati dipenuhi rasa takut, maka jin dan setan pun akan takut. Kalau hati sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka jin, hantu dan setan pun akan takut kepada manusia itu. Mana buktinya? Buktinya tak lain tak bukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalaka Umar fajjan qattu. Kalau Umar lalu di suatu jalan, illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan yang lain. Begitulah setan takut. Suatu ketika dulu pada masa pemerintahan gubernur Mesir bernama Amr bin As. Amr bin As melihat orang-orang Mesir di Kairah menghanyutkan, mereka letakkan rakit di atas sungai Nil, mereka dudukkan anak gadis yang paling cantik, mereka buatkan gelang, rantai, subang, mereka berikan perhiasan-perhiasan, lalu kemudian mereka hanyutkan di sungai Nil. Gubernur Mesir bernama Amr bin As bertanya, apa yang kamu lakukan ini wahai orang Mesir? Apa kata orang Mesir? Ini untuk menjamu sungai Nil. Sebab bila tidak kita hanyutkan sungai Nil ini anak gadis, maka nanti air akan surut, kering. Kalau sudah air surut dan kering, tanaman gandum akan mati. Kalau tanaman gandum mati, maka kita semua di Mesir ini akan mati. Amr bin As melarang, jangan, perbuatan kamu ini syirik, sebab kamu minta kepada jin, hantu dan setan penjaga sungai Nil. Lalu kemudian orang Mesir berkata, pilihan kita dua wahai gubernur, wahai Amr bin As, kita buat ini
sungai akan naik, atau kita Kita diam, tidak percaya kita kepada akan mati. Allah. Pilih mana? Amr bin Belum As tahu. pun terdiam. Lalu dia buat surat, dia kirim kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ila Amirul Mukminin, kepada pemimpin orang beriman Umar ibn Al-Khattab. Ini di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis di Sungai Nil. Bila ini tidak dibuat, nanti air Nil tidak naik. Kalau air Nil surut kering, maka kami semua di Mesir ini akan mati. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat itu. Surat itu dibalas oleh Umar bin Khattab. Dia masukkan surat kecil di dalam amplop yang besar, lalu kemudian sampai kepada Amr bin As. Kata pembawa surat, wahai Amr bin As, masukkan surat Umar bin Khattab ini ke Sungai Nil. Amr bin As bertanya-tanya dalam hati, apalah agaknya isi surat Umar bin Khattab itu? Dan kemudian dia buka, dia baca isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah. Dia tak berkata dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia katakan min Abdillah, dari hamba Allah. Ila Nahrin Nil, kepada Sungai Nil. Ya Nahran Nil, wahai Sungai Nil, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau engkau mengalir dari Allah, kalau mengalir karena Allah, kalau engkau memang makhluk Allah, fajri, mengalirlah engkau karena Allah. Fa illam tajri, kalau engkau bukan makhluk Allah, maka tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Lalu kemudian Amr bin As memasukkan surat itu ke Sungai Nil. Esok pagi dia tengok naik air Sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Kisah itu diceritakan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah awal sejarah, wan Nihayah akhir sejarah. Kalau nak baca buku sejarah, bacalah kitab Al-Bidayah, kerana ini kitab tertua tentang sejarah sampai kepada masa kehidupan Ibnu Katsir abad ke-8 Hijrah. Mazhab dia Syafi'i, baik sekali, semazhab dengan kita, mazhab Syafi'i. Apa maknanya? Bahwa yang betulkan pertama adalah akidah. Bila ada orang yang meminta kepada setan, meminta rezeki kepada makhluk, ada orang mengatakan ini masalah akhlak. Ini bukan masalah akhlak. Ini adalah masalah yang pertama, akidah. Kenapa Ustaz berpanjang lebar bercerita tentang masalah akidah ini? Karena krisis masalah kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah umat. Masalahnya adalah masalah akidah. Orang kalau akidahnya baik, maka masyarakat akan baik, maka negara akan baik, kerajaan akan baik, umat ini pun akan baik. Dari mana datangnya kebaikan? Dari akidah yang benar. Maka insya Allah anak-anak cucu kita ajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Ahlul Bid'ah, bukan akidah ahlu yang keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabatku, sama-sama sudah kita dengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad yang menjelaskan bagaimana menjaga akidah dan apa yang telah membuat Umar bin Khattab yaitu ditakut oleh syaitan. Ternyata beliau yang pertama, yang paling kuat adalah yang beliau pegang adalah akidah, karena beliau tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dia hanya menggantungkan, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak akan pernah percaya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Sayyidina Umar ibn Khattab ditakuti oleh syaitan. Oke sahabatku, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.